1, 2, 3, come on. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Saya akan memperkenalkan nama saya Maria Lucia Cita, NIM 2318011. Kami dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang metabolisme karbohidrat, kita harus tahu lebih dulu apa itu karbohidrat. Teman-teman, jadi karbohidrat itu merupakan bahan yang sangat diperlukan tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, di samping lemak dan protein. Contoh dari karbohidrat sederhana adalah monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa, atau juga disakarida seperti sukrosa dan laktosa. Jenis-jenis karbohidrat sederhana ini dapat ditemukan dan terkandung di dalam produk pangan seperti madu, buah-buahan, dan susu. Sedangkan contoh dari karbohidrat kompleks adalah pati, glikogen, atau simpanan energi di dalam tubuh, selulosa, serat, atau dalam konsumsi sehari-hari. Karbohidrat kompleks dapat ditemukan dan terkandung di dalam produk pangan seperti nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, pasta, roti, dan sebagainya. Teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa itu metabolisme. Jadi, metabolisme itu adalah modifikasi atau reaksi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel, atau serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme dibagi lagi menjadi dua, yaitu anabolisme atau proses pembentukan dan katabolisme atau proses penguraian. Yang pertama yaitu katabolisme atau proses penguraian. Katabolisme dibagi lagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi respirasi dan reaksi fermentasi. Nah, yang pertama adalah respirasi atau reaksi respirasi. Teman-teman, respirasi termasuk dalam proses penguraian loh. Nah, apakah yang diurai? Yang diuraikan adalah molekul glukosa, yaitu C612HO6 yang akan dioksidasi dengan faktor oksigen atau 6O2 sehingga menghasilkan gas yang dinamakan karbon dioksida atau CO2 dan air atau 6H2O serta ATP atau energi. Sekarang kita akan masuk pada tahapan respirasi. Tahapan respirasi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan energi. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, dan transport elektron. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan energi. Contohnya seperti reaksi fermentasi. Reaksi fermentasi memiliki bahan utama yaitu glukosa yang akan diubah menjadi asam pirufat. Produk utama dari fermentasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam laktat dan etanol atau yang lebih dikenal dengan alkohol. Perkenalkan, nama saya Mayasari Ramukaita, NIM 2318048. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu glikolisis, yaitu proses pembongkaran glukosa yang berupa 6 atom karbon menjadi yang namanya 2 molekul asam pirufat, atau setiap satu molekul asam pirufat nilainya 3 cm, menjadi 2 kali 3 cm sama dengan 6 cm. Hasil dari glikolisis yaitu glikolisis 2 kali asam pirufat tambah dengan NADH tambah ATP kali 2 mol. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini disingkat DO. Sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Reaksi DO ini mengambil tempat di intermembran. Asam pirufat akan menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu
asetil. Kenalkan, nama saya Ina Kukuyowan, NIM 2318010. Siklus Krebs, nama lain dari siklus Krebs adalah siklus asam sitrat. Kenapa dibilang siklus asam sitrat? Karena di dalam ini ada proses penguraian asam sitrat, makanya dibilang siklus asam sitrat. Bahan dari siklus Krebs adalah asetil-CoA. Ini merupakan hasil produk tahap 2 ya. Jadi dia prosesnya itu lanjut terus ya. Asetil-CoA tadi ada berapa C-nya? Ada 2 ya, atom karbon. Jadi asetil-CoA itu dia 2 atom karbon. Nah, coba lihat pada gambarnya. Jelaskan 2 atom C bergabung asetil-CoA tadi akan bergabung senyawa yang namanya oksaloasetat yang di sebelah kiri ya. Oksaloasetat ada 4 atom karbonnya. Nah, 4 atom karbon ketemu dengan 2 atom karbon, maka akan seperti penjumlahan 4 tambah 2, maka hasilnya adalah 6 ya. 6 atom karbon itu disebut dengan sitrat, itulah senyawa sitrat. Namun selanjutnya sitrat ini akan berubah menjadi isositrat. Isositrat dia atom C masih 6. Selanjutnya si isositrat ini akan mengalami perubahan menjadi alfa koligutran. Alfa koligutran dia ada 5 karbon ya, berarti ada pengurangan jumlah atom karbon karena sebelumnya ada 6, kok bisa 5. Nah, dia berkurang karena ada pelepasan CO2. CO2 itu mempunyai 1 atom C, berarti 6C kurang 1C menjadi 5C. Dan 5C adalah alfa koligutaran dan akan berubah lagi menjadi asetil-CoA sebanyak 4, artinya mengalami proses yang sebelumnya, berarti 5C kurang 1C sama dengan 4C. Nah, pada tahapan yang tadi yang keluar adalah CO2 diikuti dengan proses terbentuknya MADH. Kemudian lanjut dengan subasetil-CoA, berubah lagi subsinata, maka terbentuklah ATP dari subsinat sampai dengan asam asetit ini. Jumlah atom karbonnya tetap 4 ya, tetap stabil. Subsinat menjadi kumarat jadi homarat, maka terbentuklah F. F itu apa? F itu adalah FADH ya. Selanjutnya dari homarat akan berubah lagi menjadi malat dan berubah lagi menjadi oksaloasetat. Ini akan dibentuk dengan molekul NADH. Jadi ada berapa NADH tadi di dalam satu siklus? Itu ada 3 ya. NADH1, FDAH, dan 1 ATP. Ingat ya, yang masuk tadi 1 mol ATP asetil-CoA, sedangkan dari awal tadi kita mulanya 2 asetil KOA. Semua produk dikalikan dengan 2, maka hasilnya 6 NADH. 2 kali 3 NADH, 2 kali 1 ATP, maka 2 ATP, kemudian 2 kali CO2, maka ACO2, 2 kali 1 FDAH, sama dengan 2 FDAH, sama dengan 2 FDHH. Halo, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Graciela Aditya Nawar dengan NIM 2318019. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke transport elektron. Teman-teman, pada gambar di bawah ini terdapat 3 protein besar, yaitu yang angka Romawi 1, 3, dan 4. Sedangkan yang angka Romawi 2 merupakan protein kecil. Angka 1, 3, dan 4 adalah protein yang dapat melepaskan hidrogen. Ingat, selama dari proses glikolisis sampai siklus Krebs, itu jika dijumlahkan ada 10 NADH dan 2 FADH yang akan membawa ion H. Ingat, NADH dan FADH itu adalah koenzim, hanya bertugas untuk membawa ion H. Ion H sampai di transport elektron akan menjadi calon energi. NADH bersifat umum karena dapat ditemukan di tahap glikolisis dan siklus Krebs, sehingga masuk lewat protein 1, kemudian dipompa di protein 3, dan kemudian di protein 4. Sehingga protein dapat melepaskan hidrogen. Karena dia ada 3 protein, maka akan melepaskan 3 ion H+. Tiap-tiap ion H+ akan masuk ke bagian kanan yang seperti botol. Nah, pada bagian ini akan terjadi proses pembentukan ATP. 1 ion H sama dengan 1 ATP. Nah, jikalau 3 atom H akan menjadi 3 ATP. Sedangkan FADH akan masuk ke protein kedua.
1 FADH sama dengan 2 ATP, karena 1 FADH akan melewati angka Romawi 3 dan 4. Ciri khas transport elektron adalah terbentuknya H2O dengan proses 2H+ ditambah 1/2 oksigen. Oksigen merupakan elektron penerima terakhir dari proses transport elektron. Nah, teman-teman bisa lihat bahan dan hasil dari transport elektron. Nah, saya akan membahas tentang hasil total dari proses respirasi. Respirasi itu adalah glukosa dioksidasi dengan oksigen menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi atau ATP. Nah, pasti teman-teman bertanya, 6CO2 dan 6H2O ditambah energi atau ATP berasal dari mana sih? Nah, saya akan menjelaskan. 6CO2 berasal dari 2 dekarboksidasi oksidatif dan 4 siklus Krebs. 6H2O berasal dari 12H ditambah 6O dari proses transport elektron. 38 ATP berasal dari 2 glikolisis, 2 siklus Krebs, dan 34 dari proses transport elektron. Nah, jadi sangat jelas ya teman-teman bagaimana bahan dan hasil dari proses respirasi. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan total hasil dari proses respirasi. Perkenalkan, nama saya Citra Santika Ramupati Juru dengan NIM 2318016. Saya akan membahas tentang materi fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses produk energi dalam sel yang dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan utamanya yaitu glukosa yang akan diubah menjadi asam pirufat, suatu senyawa kimia yang penting dalam biokimia senyawa. Ini merupakan hasil metabolisme glukosa yang disebut dengan glikolisis. Yang kedua, produk utamanya dari fermentasi yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, asam laktat. Yang kedua, etanol atau alkohol. Yang pertama, asam laktat adalah senyawa kimia yang penting dalam beberapa proses biokimia. Asam laktat juga merupakan hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Kedua tadi tentang etanol. Etanol disebut juga etil alkohol. Alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja. Sejenis cairan yang mudah terbakar, mudah menguap, dan tak berwarna, dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proses dan hasil dari fermentasi. Yang pertama, fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Ketika kebutuhan tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat, peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Yang kedua, etanol atau alkohol. Etanol atau alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Jadi sekarang saya akan menjelaskan proses fermentasi laktat maupun fermentasi alkohol seperti pada gambar berikutnya. Konsepnya sama saja, yaitu glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat nantinya akan lanjut ke fermentasi laktat atau yang disebut 2 mol, sedangkan pada fermentasi alkohol akan diubah menjadi senyawa 2-asetildeid. Asam saat pembentukan asetildeid sekaligus akan melepaskan gas CO2. NADH akan dibongkar saat proses produk akhir atau sama dengan 0. Laktat dan alkohol hasilnya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau rai pembuatan tape, roti atau minuman keras. Mol dan menjadi 2 mol etanol. Reaksi kimia C6H12O6 2C 2H 5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Perkenalkan, nama saya Cikwita Claudia Pratu, NIM 2318059. Saya akan membahas tentang anabolisme. Di dalam anabolisme banyak berbicara tentang fotosintesis. Reaksi fotosintesis akan dibagi menjadi 2, yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang yang pertama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron.
Yang kedua, H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut juga fotolisis air. Yang ketiga, aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Yang keempat, aliran elektron siklik menghasilkan ATP. Yang kelima, ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma. Perkenalkan, nama saya Isyana Padeut, NIM 2318044. Saya akan membahas tentang perbedaan jalur siklik dan non-siklik. Pada jalur siklik, energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fase sistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi yang pusat reaksinya P700 nanometer. Itu jalur non-siklik. Cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2 hingga elektron kulit fotosistem naik ke tingkat yang lebih tinggi dan ditangkap oleh reseptor primer. Elektron terlepas dari klorofil yang tidak kembali ke tempat semula. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi gelap. Oke, inilah tahap proses reaksi gelap. Fr kuadrat F kali R kali R. R-nya itu ada 2. Jadi Fr yang artinya fiksasi, reduksi, regenerasi. Fr kuadrat fiksasi itu adalah ikatan 6 CO2 ketemu dengan 6 RUBP. 6 tambah 6 menghasilkan 12 diubah ke 12 3PGA. 12 3PGA ini akan diubah lagi menjadi 12 G3P yang namanya adalah reduksi. 12 3PGA tadi akan diubah menjadi 12 G3P yang namanya adalah reduksi. Nah, 12 G3P ini nantinya akan diregenerasikan atau dikonferensikan menjadi bentuk yang lain. Jadi apanya menjadi glukosa dan yang 10-nya menjadi calon URBP dan yang nantinya URBP meningkat lagi CO2. Kesimpulannya, reaksi terang ialah akan menyimpulkan banyak sekali energi. Energi apa saja yang dihasilkan? Yaitu energi yang dihasilkan adalah ATP dan NADPH. Dan pada saat malam hari, energinya dipakai untuk membentuk glukosa. Glukosa adalah makromolekul atau molekul kompleks hingga ia membutuhkan energi untuk membentukannya. Materi, saya memperkenalkan nama saya Firdaus Kinsong Marenja, NIM 2318036. Kita masuk pada materi. Jumlah energi yang dihasilkan oleh metabolisme adalah ATP atau adenosin trifosfat. Energi yang dihasilkan dan digunakan dalam proses metabolisme berupa adenosin trifosfat, adenosin difosfat, dan adenosin monofosfat. Ada pula proses glikolisis. Proses glikolisis sendiri itu merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob untuk memproses gula menjadi energi dan bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi. Karena ATP merupakan molekul penyimpan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan adenosin trifosfat. Yang pertama itu glikolisis menghasilkan 2 adenosin trifosfat langsung tambah 2 NADH, sedangkan fosforilasi atau dekarbosilasi oksidatif atau reaksi transisi menghasilkan 2 NADH. Terus yang siklus Krebs menghasilkan 2 ATP atau adenosin trifosfat langsung tambah NADH tambah 2 FADH, sehingga setelah memasuki sistem transfer elektron itu satu molekul NADH sama dengan 3 ATP atau adenosin trifosfat, sedangkan satu molekul FADH itu sama dengan 2 ATP atau adenosin trifosfat. Jadi glikolisis menghasilkan 8 ATP atau adenosin trifosfat, sedangkan fosforilasi atau dekarbosilasi oksidatif atau reaksi transisi menghasilkan 6 adenosin trifosfat, dan siklus Krebs menghasilkan 24 ATP atau adenosin trifosfat. Jadi energi yang dihasilkan dari proses-proses di atas disimpan sebagai molekul adenosin trifosfat. Atau banyak aspek dari metabolisme sel, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi adenosin trifosfat atau ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam suatu program seluruh proses metabolisme. Terima kasih.
kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.